Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngelanjutin kerjaan saya sebagai owner online shop. Itu ngapain aja sih? Ini part 2 ya. Jadi kalau part 1 itu sudah saya upload, itu tentang keseharian secara umum. Sekarang part 2 itu lebih detailnya. Saya itu ngapain aja dalam keseharian online shop. Oke, kita langsung mulai. Jadi ini tergantung skala ya. Jadi tergantung skala online shopnya. Jadi mungkin gak relevan sama teman-teman, mungkin juga relevan atau juga bisa jadi pengetahuan yang lumayan lah, insya Allah bermanfaat. Pertama, teman-teman harus tahu dulu ada skala online shop atau bisnis manapun 0 sampai 5 karyawan. Kalau 0 sampai 5 karyawan itu rata-rata setahu saya itu Chief Everything Officer alias CEO-nya tuh bukan Chief Executive Officer tapi Chief Everything Officer, artinya semuanya ngerjain sendiri. Saya juga dulu gitu, awal-awal full time bisnis itu 2016, semuanya saya kerjakan sendiri. Waktu masih bisnis cuci motor, saya beli sabun sendiri, bahkan kadang nyuci motor sendiri. Lalu, pokoknya semuanya sendiri. Pasti Anda juga mengalami, mulai dari beli ke supplier sendiri, transfer sendiri, chatting sendiri, packing sendiri, nganter ke kurir juga sendiri. Itu memang wajar banget, jadi nggak aneh ya. Itu bagus banget buat teman-teman belajar dari segala aspek bisnis teman-teman. Nah, baru kalau 5 plus ke atas itu ada struktur organisasinya. Yang intinya adalah delegasi alias kita ngasih kerjaan yang tadinya oleh kita sendiri, lalu kita cari orang untuk menggantikan kita, lalu kita fokus ke hal-hal yang lebih penting. Itulah namanya delegasi. Nah, untuk struktur organisasi perusahaan saya sudah bahas di video yang lain, nanti akan saya tuliskan linknya di bawah, sekaligus yang part 1 ya. Nah, kalau bisnis saya itu sebenarnya ada beberapa bisnis. Kalau Baju Yuli itu total 24 orang, termasuk saya sama istri. Kalau total sama bisnis saya yang lain, total tuh 35 orang ya. 35 orang itu total semuanya, cuman nggak berkaitan langsung. Jadi yang akan saya bahas ini adalah yang Baju Yuli yang kurang lebih karyawannya ada 24 orang. Yang memang mengkonsumsi waktu saya terbanyak. Oke, kita lanjutin. Jadi ini secara umum ya. Secara umum, bos itu melakukan hal-hal yang strategis dan bawahan itu melakukan hal-hal yang teknis. Ini tergantung struktur organisasinya. Ada yang 1 layer, 2 layer, 3 layer, sampai 10 layer. 10 layer itu artinya gini, kalau 2 layer ada bos sama bawahan, itu 2 layer. Jadi bos strategis, bawahannya teknis. Kalau ada 3 layer, umumnya 3 layer ya untuk perusahaan kecil itu. Bos, middle manager atau manager, lalu ada staff. Nah, bosnya ini jadi strategis. Lalu di bawahnya ada middle manager atau supervisor, itu juga sebenarnya strategis atau hibrid antara strategis sama teknis. Lalu di bawahnya ada staff yang teknis, yaitu yang ngerjain yang hanya dalam tanda kutip nggak perlu mikir, cuma ngikut aja apa kata bosnya, apa kata bos langsungnya, apa kata manajernya. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi secara umum bos itu fokus ke strategis, bawahan fokus ke teknis. Faktanya nggak gitu-gitu amat, saya juga masih ngerjain teknis, walaupun saya seorang bos, tapi nggak semuanya saya hanya pure strategis saja, kadang saya juga melakukan hal-hal yang teknis. Jadi, bos itu tahu apa yang harus dilakukan, dan ini yang orang kadang lupa, tahu apa yang harus tidak dilakukan. Jadi kalau semuanya mau dikerjakan sendiri, ya itu bagus untuk 0 sampai 5 karyawan ya, tapi kalau udah di atas itu, mulai berpikir mana yang harus tidak dilakukan oleh diri sendiri, sehingga kita bisa hire orang, bisa panggil orang, bisa macam-macam mendelegasikan, sehingga kita fokus ke hal yang strategis, bagaimana memajukan perusahaan, bagaimana penjualan bisa naik, dan seterusnya. Oke. Online shop, kita fokus maju ke online shop. Jadi saya ngebahas soalnya Baju Yuli ya, pengalaman saya di Baju Yuli yang karyawannya tadi sekarang ada 24 orang, termasuk saya sama istri. Jadi ada saya bagi ke 4 job desk ya, kurang lebih seperti struktur organisasi tapi bukan, itu marketing, finance sama operasional, lalu terakhir legal sama pajak. Nah, yang saya lakukan kalau legal pajak ini 100% udah nggak sama saya, ini sama istri saya sebetulnya. Jadi saya cuma tutup mata aja, jadi istri yang ngurusin legal atau perpetean lah, terus buka rekening secara badan hukum lah, pokoknya itulah, sama pajak itu sama istri. Lalu saya masih nyemplung banget di marketing sama finance. Kalau di operasional itu saya cuma 50 lah kurang lebih. Oke, saya jelasin. Marketing dulu. Iklan, mau iklan apapun, iklan Shopee, iklan Facebook, iklan Google itu 95%
saya yang kerjain. Jadi sekarang iklan apa, iklannya sampai kapan, budgetnya berapa, dan lain sebagainya itu saya yang kerjain. Sisanya 5% oleh karyawan, yaitu iklan Tokped. Nah, alhamdulillah karyawan saya ngerti ngiklan Tokped. Ya udah, Tokped dia aja yang pegang, saya cuma mantau aja, dan alhamdulillah lumayan. Lalu kayak gambar-gambar ya atau kreatifnya ini saya limpahkan ke karyawan. Jadi secara umum kalau ngiklan 95% itu saya yang kerjain. Download datanya, bikin strateginya, besok iklan apa, lusa iklan apa, minggu depan iklan apa, dan seterusnya itu masih saya yang kerjain. Lalu Instagram yang organik ya, yang sekarang posting apa, upload apa, sekarang reels atau statusnya gimana, itu saya cuma 5% aja, saya cuma mantau aja. Sisanya itu 50% karyawan, dan yang in charge full itu adalah istri saya. Jadi saya nggak ambil pusing soal Instagram. Lalu promo, nah kapan harus diskon, kapan harus gratis ongkir, kapan harus ikut promo Shopee, berhubungan sama Shopee, berhubungan sama Tokopedia, berhubungan sama Lazada, itu 99% masih saya yang lakukan. Jadi saya yang masih ngontak-ngontakan sama Shopee, saya yang masih kadang di seller center juga saya yang input dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa hal yang kalau anak karyawan ngerti, langsung saya limpahkan aja. Contohnya setting diskon. Kalau setting diskon kan gampang, saya tinggal minta tolong aja. Tolong ini itu gampang. Oke, ini marketing, jadi 90% masih saya terjun teknis, strategis dan teknis. Lalu yang kedua yang saya masih terjun banget itu adalah finance alias keuangan. Pertama pembukuan tuh 99% oleh saya. Saya pakai Google Sheet lagi, nggak pakai pembukuan jurnal yang kayak gitu-gitu ya. Jadi saya masih manual 99%. Karyawan tuh cuma 1% aja. Iya, ya kadang input sedikit aja lah, sedikit banget. Ini beda sama recap order ya. Ini pembukuan keuangan, fokus ke keuangan. Lalu transfer, saya masih melakukan 20%, karyawan 80%. Ini pun baru sebulan yang lalu. Sebelumnya 100% saya yang transfer. Jadi kalau ada transfer apa, saya yang lakukan, buka token, buka HP, saya yang transfer. Tapi setelah 1 bulan yang kemarin, saya daftar BCA bisnis ya, itu ada format autentikasi. Jadi admin yang input, kita si bosnya cuma approval aja. Itu baru jalan sebulan. Itu lumayan mempengaruhi load kerja saya. Jadi itu karyawan yang input, saya yang approval aja. Jadi kalau karyawan mau beli kain nih 10 juta misalkan, dia input ke klik BCA-nya, terus saya tinggal login approval aja. Itu bisa di lain tempat loh teman-teman. Tokennya pun berbeda. Lalu cash. Nah, cash 90% masih saya karena sehari-hari itu bisnis pasti butuh cash ya. Namanya uang kas atau petty cash. Jadi 90% masih saya yang lakukan, alias saya yang ke ATM, saya ambil uangnya, saya simpan uangnya, lalu saya bagiin ke karyawan dan lain sebagainya. Termasuk gaji juga ada yang cash, ada yang transfer. Jadi ya sama aja sebetulnya. Ini cash sama transfer itu bedanya kalau cash itu kan harus pakai ATM ya, dan ATM-nya masih pakai ATM saya, dan saya sekali ngambil misalkan 10 juta gitu, itu saya bawa sendiri ke kantor, saya masukin ke brankas, nanti kalau ada yang minta uang kas ya saya kasih. Jadi 90% masih saya lakukan, lalu 10%-nya karyawan, kalau ada kembalian, kalau ada COD-an dan lain sebagainya itu karyawan. Itu yang saya lakukan di finance. Lalu di operasional, produksi, kalau saya kan ada produksinya ya, jadi 10% saya yang lakukan, 90% itu karyawan. Saya tuh hanya melakukan sekarang harus produksi apa, saya tentuin, saya tulis, dieksekusi. Sekarang mau beli apa, saya tentuin, saya tulis, dieksekusi. Lalu mau produksi berapa, kainnya apa dan sebagainya, itu karyawan udah ngerti. Asalkan saya tulis, misalkan minggu ini produksi artikel A 100 piece. Nanti itu kainnya saya yang beli, nanti anak-anak yang eksekusi. Sesederhana itu. Lalu chat, komplain, sama komen dari Shopee ke Instagram, Facebook, saya udah nggak pegang banget, saya udah 0%. Itu 100% oleh admin. Lalu packing di gudang dan sebagainya, saya cuma 5% aja ikut campur, yaitu ya sekali lagi di strategisnya. Jadi saya nentuin prosedurnya seperti apa sih kalau di gudang, seperti ini. Kadang sebulan sekali saya ngecek ke gudang, apa sih masalahnya, lihat, lalu kita bikin strategi baru untuk lebih baik. Jadi 95% yang eksekusi itu karyawan. Oke, itu aja. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Jadi ini cuma kulitnya aja. Intinya saya sibuk banget loh karena saya masih terjun banget di teknis dalam bisnis saya. Jadi saya nggak santai-santai tiap hari, nggak kayak gitu kan. Khususnya soal iklan sama keuangan ya. Dan kenapa keuangan nggak pakai yang jurnal aja? Kalau saya pribadi, saya suka yang manual biar saya ngerti dulu nih.
nanti kalau saya udah hire akuntan, biar saya ngerti arahnya kemana sih keuangan ini. Karena biar ngerti juga bagaimana meramalkan penjualan, bagaimana rasio keuangan yang baik dan sebagainya. Itu saya masih belum terlalu ngerti sejujurnya, belum kuat banget gitu. Nanti kalau udah kuat, insya Allah saya akan hire karyawan karena memang udah capek sejujurnya saya juga. Oke, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.